Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radifa Salma Putih. Saya berasal dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Kali ini saya akan menjelaskan tentang PUEBI atau Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penggunaan huruf. Kedua, penggunaan kata. Dan ketiga, penggunaan tanda baca. Oke, yang pertama, penggunaan huruf. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Di sini terdapat contohnya ya teman-teman. Teman-teman bisa membacanya sendiri. Halim Perdana Kusuma adalah unsur nama orang dan Dewa Pedang termasuk julukan. Baik, selanjutnya huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Yang kelima, huruf kapital juga dipakai pada awal nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang dipakai sebagai sapaan. Keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Di sini ada beberapa contoh ya teman-teman, teman-teman bisa lihat. Adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Jadi kata kapan itu K-nya besar ya teman-teman, karena itu adalah awal kalimat dalam petikan langsung. Kemudian di sini ada nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Contohnya Islam, Kristen, Hindu, Al-Quran, Alkitab, Weda, Allah, dan Tuhan. Nah, di sini walaupun kata Islam, Kristen, Al-Quran, Alkitab, Weda, Allah, Tuhan, dan lain-lainnya yang termasuk dalam nama agama, kitab suci, dan sebutan dan kata ganti untuk Tuhan, itu walaupun berada di tengah kalimat itu tetap menggunakan huruf kapital ya teman-teman. Oke, selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari besar, dan peristiwa sejarah. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, badan organisasi, atau dokumen kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk. Nah, di sini ada contohnya ya. Bangsa Indonesia. Jadi, kata Indonesia, I-nya itu menggunakan huruf besar. Kemudian, Jakarta, J-nya itu menggunakan huruf besar ya, teman-teman. Kemudian, tahun Hijriah. Nah, di sini kenapa tahunnya tidak besar? Karena tahun itu tidak menunjukkan nama tahun ya, itu hanya menunjukkan tahun. Tapi yang menunjukkan nama tahun itu Hijriah, jadi hanya besar seperti itu. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Nah, di sini ada contohnya. Tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Jadi, kenapa bahasa B-nya besar dan sastra S-nya besar? Karena itu termasuk judul majalah ya teman-teman. Dan ini, Dendi bertanya, itu apa Bu? Kenapa huruf B pada kata Bu itu besar? Karena itu termasuk kata dalam penyapaan. Seperti itu, walaupun penempatan Bu itu ada di akhir ya.
Oke, selanjutnya adalah huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, di sini ada contohnya ya teman-teman. Saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Salah Asuhan dicetak miring karena termasuk dari judul sebuah buku. Kemudian, dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Kata tidak dicetak miring karena terdapat sebuah penekanan ya teman-teman. Kemudian, di sini ada sebuah catatan juga. Jadi, teman-teman harus baca ya dan pahami. Kemudian, yang kedua, penggunaan kata. Saya hanya akan menjelaskan tentang penggunaan kata ganti, kata partikel, singkatan, dan akronim. Oke, kata ganti. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya nih, rumah itu telah kujual. Jadi kata ku dan jual itu harus bergandengan ya teman-teman, tidak boleh dipisah. Oke, contoh kedua, majalah ini boleh kau baca. Nah, biasanya ada yang salah nih pada peletakan kata kau dan kata sesudahnya ya, itu harus digabung ya teman-teman, tidak boleh dipisah. Oke, selanjutnya kata partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis rangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Nah, bacalah, lah adalah sebuah partikel ya. Jadi itu harus digabung, tidak boleh dipisah. Kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Nah, apapun, apa dengan pun itu harus dipisah ya, tidak boleh digabung. Ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, harga kain itu 50.000 per meter. Di sini juga ada sebuah catatan ya teman-teman, bisa difahami dan dibaca. Kemudian, singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim adalah kependekan dari kata atau gabungan kata. Perbedaan antara singkatan dan akronim adalah bentuk singkatan dilafalkan huruf per huruf, sedangkan akronim dilafalkan sebagai suku kata. Oke, yang pertama singkatan. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, A.H. Nasution, itu kepanjangan dari Abdul Haris Nasution. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau UI, Universitas Indonesia. Kemudian, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, PT, Perseroan Terbatas. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya, HLM adalah kepanjangan dari halaman. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya, A.N. itu kepanjangan dari atas nama. Yang kelima, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contohnya L, liter. L ini menggunakan L kecil ya teman-teman. Oke, kemudian akronim. Nah, akronim tadi sudah dijelaskan ya teman-teman di depan. Akronim itu jadi singkatan kata yang semua hurufnya ditulis dengan huruf kapital atau ada yang tidak kapital tetapi dibaca semuanya. Jadi tidak dibaca per hurufnya ya, jadi digabung semuanya. Oke, yang pertama, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya, BIG, Badan Informasi Geospasial. Yang kedua, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya, Bulog, Badan Utusan Logistik. Yang ketiga, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, IFTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Oke, lanjut. Yang ketiga, penggunaan tanda baca. Nah, di sini saya hanya menjelaskan penggunaan tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, dan tanda titik dua. Oke, tanda titik.
Pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Yang keempat, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Yang kelima, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Nah, untuk tanda titik, teman-teman pasti sudah paham ya, karena tanda titik adalah tanda baca yang paling mendasar. Oke, selanjutnya tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Oke, contohnya di sini ada telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Nah, yang termasuk unsur dalam sebuah pemerincian di sini adalah telepon seluler, komputer, atau internet. Itu termasuk unsur ya, teman-teman. Kemudian, kata penghubung. Nah, ini ada contohnya nih. Saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Nah, penempatan koma itu sebelum kata penghubung ya, bukan setelah. Seperti itu. Harap diingat ya, teman-teman. Kemudian, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru. Seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan, seperti bu, dik, atau nak. Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Nah, di sini contohnya ya teman-teman. Orang tuanya kurang mampu. Meskipun demikian, anak-anaknya berhasil menjadi sarjana. Nah, ini berbeda ya teman-teman dengan tadi ya, tetapi, penggunaan tetapi. Jadi, kalau tetapi kan komanya dulu nih, baru tetapi. Tapi kalau meskipun demikian, itu baru setelah diberi koma setelah kata meskipun demikian. Seperti itu. Oke, kemudian, tanda koma dipakai di antara nama, alamat, B. Bagian-bagian alamat, C. Tempat dan tanggal, serta D. Nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. 8. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Yang kesembilan, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Nah, di sini ada contohnya teman-teman. Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya 6, Jakarta. Nah, ini itu termasuk nama dan alamat ya, teman-teman. Jadi, penempatan komanya itu harus sesuai gitu. Oke, selanjutnya. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. 11. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Ke-12, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Nah, ini ada contohnya ya. Nyonya titik Hadijah, MA. Jadi, ketika teman-teman mau menulis nama diikuti dengan gelar, nah, jadi itu namanya ditulis terlebih dahulu ya, baru diberikan koma setelah namanya, baru kita tulis gelarnya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, tanda titik koma. 1. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Nah, ini ada contohnya ya. Hari sudah malam. Anak-anak masih membaca buku. Nah, ini contoh dari tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain. Oke, ini juga ada contoh. Ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana, dan kaos, pisang, apel, dan jeruk. Nah, itu seperti itu memisahkan jenisnya ya, teman-teman, atau bagian-bagian pemerinciannya nih. Oke, selanjutnya tanda titik dua.
Yang pertama, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Yang kedua, tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Yang ketiga, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Yang keempat, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang kelima, tanda titik dua dipakai di antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Surah dan ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul suatu karangan, serta D. Nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Oke, terima kasih ya teman-teman. Saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini belum sepenuhnya membuat teman-teman mengerti. Dan untuk teman-teman yang merasa sangat terbantu dengan video ini, teman-teman boleh share ke teman-teman yang lainnya agar teman-teman juga bisa melihat video saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.